Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950111594. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai CPU simulator, di mana saya sudah diberi sebuah tugas mengenai praktikum 1. Jadi, pada video ini saya akan menjawab tugas-tugas pada praktikum 1. Nah, untuk soal yang pertama yaitu adalah gantilah nilai dan juga lokasi register yang digunakan dan jelaskan perubahannya. Jadi langsung saja kita masuk ke CPU simulatornya. Di sini sebelumnya saya sudah menggunakan ataupun membuat sebuah program dari modul. Jadi di sini program yang sesuai dengan modulnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengganti register dan juga nilainya. Jadi untuk yang pertama yaitu adalah pada register 0 dan juga nilai bernilai 4 akan kita ganti. Contohnya di sini nilainya adalah 8. Mohon maaf, nilainya adalah 2. Itu terletak pada register 2. Maka di sini kita langsung saja masuk ke edit instruction. Lalu untuk selanjutnya itu kita edit juga nilainya 4. Lalu pada register 3 disimpan pada register 3. Untuk langkah selanjutnya sama, kita edit. Di sini kita ganti saja langsung register 2 dan sini adalah register 3. Kita save. Lalu di sini adalah pembagiannya, di mana setelah register 2 dan register 3 ditambahkan, dia akan dibagi menjadi 2. Nah, setelah dibagi 2 ini kita edit dulu, dia disimpan pada register 3. Setelah itu seluruh proses tersebut akan disimpan pada STB register 1. Di sini kita rubah menjadi pada register 3. Nah, di sini untuk soal yang pertama ini sudah selesai. Nah, jika kita run ataupun kita lihat program ini secara step by step, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Untuk step yang pertama, itu ada pada register 2. Register 2 itu hasilnya adalah 2, sama seperti yang kita simpan tadi. Pada register 2 ini hasilnya adalah 2. Lalu kita lanjutkan lagi. Pada register 3, ini nilainya adalah 4, di mana register 3 ini bernilai 4. Lalu di sini ada penjumlahan atau add register 2 dan register 3. Jadi dia akan dijumlahkan dari register 2 dan register 3, maka hasilnya adalah 6. Nah, di sini terlihat register 3 menghasilkan 6. Setelah hasilnya adalah 6, ini akan dibagi ataupun melakukan pembagian dengan 2. Jadi 6 ini akan dibagi 2, maka hasilnya adalah 3. Kita coba. Nah, terbukti bahwa pada register 3 ini hasilnya adalah 3. Nah, di sini yang terakhir HLT ini merupakan untuk menghentikan programnya. Jadi ketika kita klik, maka program sudah selesai. Nah, di sini program sudah selesai dengan waktu 7 menit 27 detik. Oke. Jadi untuk soal nomor pertama ini sudah kita coba dan berhasil, di mana hasilnya berubah menjadi 3. Sedangkan pada register pertama tadi itu nilainya ada 4 dan juga 6, yang hasil akhirnya adalah 5, di mana 4 ditambah 6 adalah 10 dibagi 2, 5. Sedangkan pada yang kedua ini ada register 2 dan register 3. Untuk register 2 ini nilainya 2, register 3 dengan nilai 4. Jika ditambahkan hasilnya adalah 6, lalu dibagi 2, maka hasilnya ataupun hasil akhirnya adalah 3. Selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2, kita disuruh menuliskan instruksi dengan nama average 2 untuk mengolah Y sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2 yang dimulai pada base 150 dan menggunakan register 5 dan juga register 6. Jadi di sini kita disuruh menuliskan instruksi dengan nama average 2. Nah, di sini kita buat baru add new. Mohon maaf, pada program, di sini kita tulis program dulu. Lalu di sini kita buat average 2 underscore 2 dengan base address-nya itu adalah 150. Kita tambahkan. Maka di sini sudah masuk average 2. Lalu instruksinya kita tambahkan yang baru. Untuk instruksi yang baru,
Yang pertama itu adalah kita lihat dulu. Jadi pada instruksi yang baru ini fx2 mengolah Y 4 ditambah 5 bagi 2. Maka register 5 ini bernilai 4, register 6 ini bernilai 5. Jadi di sini untuk langkah pertama sama seperti tadi, pada data transfernya kita pilih move. Untuk register 5 bernilai 4 dan register 5 di sini kita cari dulu register 5. Ini kita tambahkan. Oh, mohon maaf, ini tadi sebelumnya mungkin ini kita hapus dulu satu persatu biar lebih terlihat. Kita hapus dulu satu persatu, maka maaf, ini pada fx2 kita hapus semua. Maka di sini hanya tersimpan pada fx2. Ini semua agar terlihat lebih jelas saja. Di sini kita add new lagi. Setelah yang pertama itu adalah register 5 dengan nilai 4, selanjutnya adalah register 6 dengan nilainya adalah 5. Maka di sini nilainya 5 terletak ataupun disimpan pada register 6. Selanjutnya setelah kita tambahkan move-nya, maka di sini kita berikan arithmetic yaitu pada add. Add ini adalah penjumlahan. Jadi penjumlahannya itu ada pada register 5 ditambah dengan register 6. New instruction. Selanjutnya itu adalah div, di mana div ini pembagiannya 2 yang tersimpan pada register 6. Nah, setelah ini kita masuk ke data transfer lagi, stb. Pada stb ini kita yaitu pada di sini, tunggu dulu. Oh, di sini disimpan untuk stb-nya disimpan pada register 6 dengan values-nya adalah 0. Selanjutnya yaitu kontrol transfernya. Untuk mengakhiri kita hlt instruction. Setelah semua instruction kita masukkan, maka di sini kita klik close. Setelah itu, jika kita ingin melihatnya step by step, maka di sini kita klik dulu paling atas untuk register 5. Lalu step by step kita coba. Untuk step yang pertama, sudah terbukti bahwa register 5 berisi nilai ataupun values 4. Di sini terlihat register 5 berisi 4. Lalu untuk step yang selanjutnya itu adalah register 6 berisi nilai 5. Kita coba, maka di sini terbukti untuk register 6 berisi nilai 5. Selanjutnya ini adalah instruksi. Mohon maaf, bukan instruksi tapi aritmatik, itu adalah penjumlahan. Di sini ada proses penjumlahan dari register 5 dan register 6. Maka 4 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Hasilnya adalah 9. Nah, di sini 9 sudah terbukti disimpan pada register 6, hasilnya adalah 9. Nah, hasil yang dari 9 tadi kita bagi dengan 2. Maka menghasilkan 4. Kenapa 4? Harusnya 9 dibagi 2 adalah 4,5. Tetapi di sini tidak ada menggunakan koma ataupun nilai desimal. Sehingga dibulatkan ke bawah yang akan menghasilkan nilai 4. Setelah itu disimpan pada register 6 dan akan diakhiri dengan HLT. Nah, di sini untuk program fx2 kita sudah selesai dengan waktu 13 menit 02 detik. Maka selanjutnya kita masuk pada soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang nomor 3, ini kita disuruh menggunakan compiler, maka kita disuruh mengetikkan kode berikut dan simpan dengan nama myprogram1.txt. Selanjutnya, setelah kita menuliskan ini tadi, kita klik tombol compile pada tab compile. Lalu kita ganti di sini base-nya. Untuk base-nya ini kita hilangkan checklist-nya, lalu kita beri base 100. Lalu setelah itu kita klik tombol load in memory dan dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke CPU simulator kita.
Baiklah, di sini kita akan membuat soal yang nomor 3, di mana kita akan masuk pada compiler. Nah, sebelum itu kita remove dulu ataupun hapus semua program. Lalu kita masuk pada compiler. Nah, setelah itu kita kopikan sintaks yang tadi, yaitu pada praktikum ini ada sintaks yang akan kita kopikan. Jadi, sintaks ini program, myprogram, dan sampai end ini kita kopikan pada program kita, lalu kita beri nama myprogram1.txt. Jadi sebelumnya saya sudah menyimpannya pada notepad agar memudahkan saya menuliskannya. Saya pastikan. Setelah itu, di sini setelah saya pastikan semuanya, kita masuk pada menu compile, itu ada pada di bawah kiri. Lalu kita compile. Maka di sini program akan otomatis berubah pada bahasa mesin, yaitu pada bahasa CPU. Nah, di sini dapat kita lihat kode-kode yang ada pada program mesin ataupun outputnya. Nah, setelah itu kita save dulu. Kita save dengan nama myprogram1.txt. Kita save. Nah, di sini sudah terlihat bahwa namanya adalah myprogram1.txt. Setelah itu base address-nya tadi kita ganti ke, untuk base address-nya kita ganti ke 100. Lalu kita klik tombol load in memory. Nah, di sini base address-nya, checklist-nya kita hilangkan, lalu kita ganti dengan nilai 100. Setelah itu kita langsung masuk pada load in memory. Nah, di sini sudah tampil sintaks bahwa kode successful untuk dihubungkan pada memori. Kita klik OK, maka di sini sudah ada semua instruksi-instruksi pada CPU, yaitu pada yang sudah kita klikkan pada compiler tadi. Jadi semuanya itu sudah masuk pada CPU-nya. Nah, jika kita jalankan step by step, yang pertama adalah nilai 0 pada register 3. Jadi kita jalankan contohnya pada register 3 menyimpan nilai 0. Selanjutnya register 3 sama dengan register 1. Maka untuk register 3 dan register 1 ini sama-sama 0. Lalu pada register 4 ini bernilai 1. Jadi nilai 1 disimpan pada register 4. Terbukti register 4 bernilai 1. Lalu selanjutnya register 4 ini sama dengan register 2. Nah, untuk register 4 sama dengan register 2, maka register 2 otomatis berubah menjadi 1. Nah, selanjutnya untuk register 4 ini bernilai 19. Maka register 4-nya berubah menjadi 19. Lalu selanjutnya adalah register 4, register 2. Ini sama saja 19 lalu 1. Lalu JGT 67. Di sini tidak ada yang berubah, 19 1. Lalu kita add ataupun tambahkan dari di sini register 1-nya sama dengan register 5. Maka register 1 adalah 0, register 5 juga 0. Lalu kita tambahkan register 2 dan register 5. Maka register 2 adalah 1 ditambah dengan 5 adalah 0. Disimpan pada register 5, maka hasilnya adalah 1. Jadi register 1-nya berubah menjadi register 5-nya berubah menjadi 1. Selanjutnya register 5 sama dengan register 6. Maka register 6 otomatis akan menjadi 1. Selanjutnya register 6 sama dengan register 3. Maka register 3 ini otomatis akan menjadi 1 juga. Nah, di sini sudah terlihat register 3 sama dengan 1. Lalu kita tambahkan register 2 dengan 1. Maka register 2 ditambah 1, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, di sini register 2 hasilnya adalah 2. Lalu selanjutnya kita simpan pada JP28. Nah, di sini dia akan kembali lagi ataupun memulai programnya ulang lagi ataupun kembali ke atas lagi. Kenapa? Karena register 4-nya ini lebih besar daripada register 2. Jadi ketika register 4-nya besar dari register 2, dia akan mengulang lagi sampai register 2 ini besar daripada register 4. Nah, agar mempercepatnya, maka di sini kita langsung saja untuk run-nya agar lebih cepat. Jadi kita langsung run saja sampai dia berhenti ataupun dalam keadaan HLT.
Di sini program masih berjalan terus-menerus, sehingga di sini masih R2 14 dengan R4 19. Nah, di sini program sudah selesai dengan waktu 13 detik. Nah, kenapa dia selesai? Karena register 2-nya ini sudah besar dari register 4. Jadi, ketika register 2 itu adalah 20, ini besar dari register 4, maka program ini sudah bisa masuk ke HLT ataupun selesai. Nah, tetapi ketika program tersebut R2-nya ini masih kecil tadi dari R4, maka program itu akan terus mengulang sampai R2-nya itu besar dari R4. Nah, ini sama dengan ini ya tadi. Jadi, ketika 1 to 19. Nah, untuk X, I ditambah N, maka next gitu. Jadi, ketika R2-nya ini kecil dari R4, maka dia akan terus-menerus mengulang. Nah, ketika dia sudah besar dari R4, maka dia akan berhenti. Langsung saja kita masuk ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya, ini gantilah nilai N yang digunakan dan jelaskan perubahannya. Jadi nilai N pada yang compiler tadi kita ganti dan jelaskan perubahannya. Maka kita langsung saja masuk ke program kita. Nah, di sini pada soal nomor 4 kita disuruh mengganti dari nilai N-nya. Maka di sini kita hapus saja remove all program, lalu kita masuk lagi ke compiler. Nah, di sini untuk nilai N-nya tadi adalah 1 ke 19. Maka di sini kita contohkan kita ganti ke contohnya 12. Nah, apakah yang terjadi? Maka di sini sebelumnya kita compile dulu. Setelah kita compile, di sini kita ganti lagi dengan 100. Lalu langsung saja load in memory. Nah, di sini untuk memorinya sudah sukses, maka terlihat sama, tetapi ini ada nilai yang berbeda, yaitu adalah pada R04 ini nilainya adalah 12. Nah, di sini kita langsung runkan saja. Nah, di sini sebenarnya untuk prosesnya ini sama saja dan tidak ada perbedaan pada nilai N sama dengan 19 tadi. Tetapi untuk runtime-nya ini lebih cepat. Nah, contohnya di sini adalah tadi runtime-nya adalah 13 detik, sedangkan ini adalah 11 detik. Yang berbeda adalah pada R04 ini batasnya adalah 12, sedangkan tadi adalah 19. Jadi, untuk programnya tadi R02 ini harus kecil ataupun harus besar dari R04. Jadi pada register 02 harus besar dari register 04. Nah, di sini sama saja, yaitu register 02 harus lebih besar dari register 04, maka untuk register 02 ini 13 lebih besar dari register 04. Maka ketika register 02 lebih besar dari register 04, program akan berhenti, yaitu masuk pada HLT. Nah, di sini JGT67 ini melihat apakah pada register 04 ini sudah lebih kecil dari register 02 atau masih lebih besar. Nah, pada program tadi ketika dia register 04 masih lebih besar dari register 02, maka dia langsung masuk ke langsung masuk ke program selanjutnya ataupun instruksi selanjutnya. Nah, di sini setelah itu ada JMP 28, di mana pada JMP ini dia melihat juga apakah register 02 ini lebih besar ataupun lebih kecil dari register 04. Ketika masih lebih kecil, register 02 lebih kecil dari register 04, maka dia akan langsung masuk lagi pada program yang ke bawah ini. Nah, begitu selanjutnya sampai dia menemukan bahwa register 02 ini besar dari register 04. Nah, untuk soal yang terakhir ini kita hanya disuruh menyimpulkan ataupun menjelaskan hasil dari program ini. Maka hasilnya itu register 02 adalah 13, register 03 12, register 04 12, register 5 12, register 6 12. Dan program ini berhenti ketika register 02 besar dari register 04. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.